kembali lagi di ibadah online kita hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Dan kali ini bersama dengan Bang Dani, Kak Ena, dan Bang Putra. Adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah mendengarkan ajaran dan didikan orang tua. Kak Dani, Ya. kalau mengingat tema hari ini, Kakak teringat nih dulu waktu suka nonton TVRI, Kak. Oh iya tuh Kak. Ada acara namanya Berbalas Pantun. Pasti seru banget tuh Kak. Seru banget, Kak. Nah, untuk membuka ibadah kita, Kakak mau bikin sebuah pantun ya adik-adik. Boleh banget Kak. Mau dengar nggak? Mau dong. Oke, seperti ini ya pantunnya. Dengarkan ya adik-adik. Gigi ompong banyak tertawa, Cakep. tapi sayangnya tak pandai berkata-kata. Cakep. Hendaknya kita semua jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Cakep. Biasanya harus dibalas nih, Kak. Oh, boleh Kak. Coba, Kak. Yang pantunnya adik-adik. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Yuk, kita memuji Tuhan dengan semangat. Siap. Adik-adik, karena tema kita hari ini adalah mendengarkan ajaran dan didikan orang tua, kita ingat hukum kelima, yaitu hormati orang tua supaya lanjut usia kita. Yuk, kita sama-sama nyanyikan hukum kelima. Hormati orang tua supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patu papa, bukan patu mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patu papa, bukan patu mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari lem kembali ya. Bukan patu papa, bukan patu mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Kami sangat bersuka cita, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan juga Engkau yang memberkati kami agar firman yang kami dengarkan boleh kami terima dan kami mengerti serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang melayani hari ini. Kiranya berkat-Mu juga tercurah bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan diri kami, dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ikan hiu makan tomat. Lagi? Oh lagi dong Kak. Yuk kita memuji Tuhan dengan lebih semangat. Oke. Adik-adik, kenapa sih kita harus hormat dan mendengarkan ajaran orang tua? Dengan
Adik-adik yang terkasih, kita mau menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, betapa hatiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan kakak di sini untuk merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kakak percaya kalian sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan.
Jangan lupa Alkitabnya sudah siap pastinya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan secara online. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, melalui firman-Mu, berikan kami telinga yang mendengar, mata yang tertuju kepada firman-Mu, dan serta kerinduan hati ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih, tema kita untuk minggu ini yaitu mendengarkan ajaran dan didikan orang tua. Sudah siap Alkitabnya? Oke, yuk adik-adik kita buka firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca ya bersama-sama dengan judul perikop, nasihat dan peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sungguh luar biasa ya adik-adik firman Tuhan untuk hari ini. Nah, kakak mau bertanya nih sama adik-adik, siapa yang tadi pagi masih dibangunkan oleh orang tuanya? Wah, masih ada. Siapa yang sarapannya masih disiapkan oleh orang tuanya? Pastinya masih ada. Nah, adik-adik, itu tandanya kita masih sangat membutuhkan bantuan orang tua kita. Masih sangat bergantung kepada orang tua kita. Makanya orang tua kita selain memenuhi setiap kebutuhan kita, mereka juga memberikan yang terbaik kepada kita. Melalui apa? Melalui ajaran dan melalui nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Kakak percaya adik-adik ya, mama dan papa memberikan ajaran dan nasihat yang sifatnya terbaik. Menginginkan yang terbaik, tidak pernah menginginkan hal-hal yang tidak baik bagi anak-anaknya. Oke, adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi, kakak mau memberikan 3 pertanyaan. Nah, nanti adik-adik bisa jawab nih di dalam hati. Pertanyaan ini untuk kita renungkan ya bersama-sama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, apakah adik-adik sudah mendengarkan ajaran dan didikan orang tua? Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan ingin agar adik-adik mendengarkan ajaran atau nasihat dari orang tua? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar kita atau adik-adik supaya bisa lebih mendengarkan ajaran atau nasihat dari orang tua kita? Nah, coba kalian jawab dalam diri kalian sendiri ya. Oke, kakak akan bahas dulu pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaannya adalah, apakah adik-adik sudah mendengarkan ajaran orang tua? Adik-adik, kakak pernah mendengar nih dari khotbah seorang pendeta. Dikatakan, katanya ada 4 tipe pendengar. Oke, 4 tipe pendengar. Nah, ini karena hari ini khotbah di sekolah minggu, kakak akan membuat 4 tipe pendengar anak-anak. Oke, tipe yang pertama nih adik-adik, dengar tapi lupa. Oke. Tipe yang kedua, dengar tetapi tidak berakar. Tipe yang ketiga, dengar tetapi duniawi.
tipe yang keempat atau yang terakhir, dengar dan berbuah. Nah, kakak akan coba terangkan ya satu-satu. Tadi tipe yang pertama apa? Dengar tapi lupa. Nah, ini contoh tipe anak yang seperti ini nih. Ketika orang tuanya memberikan perintah, ajaran atau nasihat, dia dengar nih adik-adik. Tapi setelah dia mendengar, dia suka lupa. Contohnya nih, misalnya Rizka, ayo kamu harus belajar ya. Dia mendengar nih, Rizka mendengar. Dia menjawab, iya mama, aku akan belajar. Tetapi 5 menit kemudian dia lupa. Dia sibuk melakukan yang lain. Nah ayo, siapa yang masuk tipe yang pertama? Nah, yang kedua nih, tadi dikatakan tipe dengar tetapi tidak berakar. Nah, dia mendengarkan apa perintah dari orang tuanya, nasihat orang tuanya. Tetapi adik-adik, ketika waktu berlalu, hari berganti, dia melakukan hal yang sama lagi. Contohnya nih, misalnya siapa ya? Oh, misalnya Sion. Dibilang, Sion, mulai hari ini kamu harus merapikan kamarmu, kata mamanya nih. Terus Sion mendengarkan. Dia menjawab, baik ma, aku akan merapikan kamarku. Oke. Sion merapikan kamarnya nih adik-adik. Tetapi ketika keesokan harinya dia masih melakukan nih. Kemudian ketika 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, dia tidak merapikan kamarnya. Dia sudah lupa lagi. Dia sudah tidak melakukan dengan tekun lagi. Akhirnya mamanya ya kembali menegurnya. Ayo, siapa yang tipe seperti itu? Artinya adik-adik dia mendengar untuk melakukan yang baik. Tetapi ketika waktu berjalan, dia kembali lagi ke kebiasaan yang tidak baik tadi. Nah, itu tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendengar tetapi duniawi. Nah, ini seperti apa ya adik-adik? Tipe anak seperti ini. Nah, kakak contohnya siapa ya? Oh, misalnya Jeremy nih. Dia dinasihati atau disuruh sama mamanya. Jeremy, kamu nanti tolong ya bersihkan itu mainannya atau bersihkan komputernya sesudah kamu belajar gitu. Selesai belajar, bersihkan, rapikan komputernya. Terus Jeremy tidak melakukannya. Tetapi ketika mamanya menyuruh yang lain, misalnya nih, Jeremy, coba kamu ini ambil dulu makanan di kulkas katanya. Nanti kamu bisa pilih mau ambil coklat yang mana gitu kata mamanya. Wah, terus ketika mamanya memerintahkan mengambil makanan, dia langsung, wah, aku suka coklat nih, aku pengen makan coklat. Nah, dia langsung lari ke bawah mengambil coklat di dalam kulkas itu. Nah, ini tipe anak seperti ini adik-adik. Jadi dia mendengarkan perintah atau nasihat orang tuanya, tetapi sifatnya yang pilih-pilih. Dia maunya mendengarkan yang sesuai keinginan hati dia. Seperti tadi, karena dia suka coklat, maka ketika diperintahkan untuk mengambil makanan itu, dia langsung mengambilnya. Nah, tapi ketika tidak sesuai dengan hatinya, dia tidak mau melakukannya adik-adik. Seperti tadi, disuruh merapikan komputer atau laptopnya. Ayo, siapa yang tipe ketiga nih? Yang hanya mau mendengar yang enak-enak atau yang sesuai dengan hatinya saja. Nah, yang terakhir adik-adik, yaitu tipe yang mendengar dan berbuah. Nah, ini contohnya nih. Misalnya siapa ya?
Oh, misalnya Dauni nih. Dauni ketika disuruh atau diperintah oleh orang tuanya, dia mendengar. Nih, dia mendengar adik-adik. Apapun yang disuruh orang tuanya dia lakukan. Dan dia pun berubah adik-adik menjadi lebih baik. Tadinya dia malas membersihkan kamarnya, dia menjadi rajin karena dia melakukannya terus-menerus. Kemudian dia melakukannya secara rajin. Kemudian dia melakukannya dengan sukacita. Akhirnya apa? Dauni menjadi anak yang suka dengan kebersihan. Kemudian Dauni menjadi anak yang rajin. Nah, siapa nih yang tipe dengar dan berbuah? Wah, kakak berharap adik-adik termasuk yang tipe keempat ini ya, yaitu tipe anak yang mendengar perintah dan didikan orang tua kita, kemudian melakukannya dan kemudian berbuah adik-adik. Nah, semoga kalian menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan perintah orang tua, sehingga nanti adik-adik dapat berubah menjadi anak yang baik, anak yang peduli, anak yang penyayang. Wah, anak yang super baik pokoknya. Nah, itulah adik-adik pertanyaan tadi yang pertama. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Mengapa Tuhan ingin agar adik-adik mendengarkan ajaran dan didikan orang tua? Adik-adik, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi Allah memberikan kuasa kepada orang tua kita untuk mendidik setiap anak-anaknya menjadi taat, berbuat baik, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sangat rindu untuk memberkati adik-adik semua. Tuhan itu setiap hari sangat rindu untuk menolong adik-adik dan terutama untuk memberkati adik-adik di setiap hal yang adik-adik lakukan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi dengan mendengarkan perintah, mendengarkan ajaran, dan mendengarkan didikan orang tua. Jadi adik-adik harus mulai berubah ya, mendengarkan ajaran dan didikan orang tua kita. Dari yang sederhana dulu, misalnya disuruh belajar, disuruh membantu pekerjaan rumah, atau disuruh meminta maaf ketika kita bertengkar dengan saudara kita. Nah, kita mulai ya adik-adik dari hal-hal yang kecil, sehingga kita percaya nanti kalau adik-adik mau mendengarkan ajaran dan nasihat orang tua kita, maka iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus akan memberkati. Dan adik-adik nanti bisa baca nih di Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Dikatakan bagi Tuhan menghormati orang tua adalah hal yang sangat indah bagi Tuhan. Nanti adik-adik bisa baca ya di Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Kemudian adik-adik, pertanyaan kita yang terakhir tadi adalah bagaimana cara agar kita untuk lebih belajar mendengarkan orang tua melalui ajaran dan didikan orang tua kita. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya adalah yaitu tadi dengan mengingat bahwa orang tua kita adalah wakil Tuhan, sehingga kita harus turut apapun perintah, ajaran yang diberikan oleh orang tua kita. Kita kembali mengingat adik-adik bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kakak percaya kalau adik-adik mengingat bahwa orang tua kita adalah wakil Allah atau utusan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik pasti akan menghormati orang tua kita, mendengarkan orang tua kita.
Karena yaitu tadi, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Seperti tadi di lagu yang dinyanyikan oleh kakak sekolah minggu, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan kepadamu. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, mau mendengarkan setiap ajaran dan didikan orang tua kita. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan, kakak mau mengingatkan nih adik-adik. Ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-20. Bunyinya adalah, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, siapa yang masih disuruh orang tuanya tetapi bersungut-sungut, bahkan dia mengungkapkan sesuatu yang tidak enak kepada orang tuanya. Ih, mamaku cerewet banget nih. Ih, papaku nih, setiap hari nasehatin aku terus sampai aku bosan dengarnya. Nah, jangan sampai adik-adik seperti itu lagi, karena dikatakan di firman Tuhan ini, yaitu Amsal 20 ayat 20, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, jadi jangan pernah kita melakukan hal seperti itu ya adik-adik, bersungut-sungut atau bahkan mengatakan yang tidak enak kepada orang tua kita. Jadi itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membuat adik-adik menjadi anak-anak yang lebih dengar-dengaran lagi, lebih patuh lagi kepada orang tua. Adik-adik, kita akan mengakhiri dan mengamini firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami masih menjadi anak yang tidak patuh atau anak yang belum taat kepada orang tua. Ajar kami terus ya Tuhan melalui firman-Mu hari demi hari, agar kami bisa menjadi anak-anak yang lebih taat, anak-anak yang patuh kepada ajaran dan didikan yang diberikan oleh orang tua kami. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ya Bapa, kiranya itu untuk kemuliaan dan kebaikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman hari ini. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, biarlah firman itu juga berbuah di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya ampunkan dosa kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk kakak yang sudah menaburkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua dan kita di sini yang mendengarkan firman tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi juga harus menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Kak, selanjutnya nih kita akan melihat kiriman video ayat hafalan adik-adik minggu ini. So, tidak perlu tunggu lama lagi, ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Isinya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Ayat hafalan dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 yang isinya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas,
pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Hafalan minggu ini diambil dari Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita menyaksikan warta untuk minggu ini. Tapi, kita mau ingetin lagi nih acara Zoom kita yang akan tayang di bulan Oktober ini ya Kak ya. Nah, pastinya. Nah, kapan tayangnya? Kita sama-sama lihat di warta minggu ini. Ini dia. Tusude akang ginami, tenden mah laguna parpudi, di senadong hubungan Tuhan. Eits, tapi Kak, ada yang kurang nih kalau kita mau nyanyi lagu bahasa Batak. Aha Maika. Ini dia. Oh, onda teh. Noben mak. Ramai sama nonton, ajolan rohani hebat. Di senadong puasa. Di senadong hubungan Tuhan. Beri guna soga-soga. Tadi apa anggaran Tuhan. Polos tadi ragu masih kata. Jalan Thailand. Sehari deh. Senadong hubungan Tuhan. Beri guna soga-soga. Tadi apa anggaran Tuhan. Polos tadi ragu masih kata. Jalan Thailand. Oke. Ramai sama orang eh. Sehari naik. Senadong hubungan Tuhan. Aku ini guna soga-soga. Tadi apa anggaran Tuhan. Polos tadi ragu masih kata. Jalan Thailand. Ora. Adik-adikku yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya di seminggu yang lalu, di waktu yang lalu Engkau senantiasa memberkati kami di setiap hal, di setiap aktivitas apapun yang kami lakukan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah walaupun masih secara online, tapi kami percaya Bapak, kiranya sukacita ada di tengah-tengah bersama-sama dengan kami. Yalah Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada pada saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, di dalam masa sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua adik-adik kami ini di setiap aktivitas dan pekerjaannya. Kiranya Engkau juga memberkati adik-adik kami semua dengan berkat kesehatan dan jauhkan dari segala macam penyakit yang ada. Yalah Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang hadir di sini ya Tuhan. Khususnya untuk kakak-kakak
sekolah minggu. Engkau berkati mereka ya Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Terlebih ya Tuhan, di dalam pelayanan sekolah minggu ya Bapa, ajar kami untuk setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga kami semua ya Tuhan. Kiranya kami mendengarkan ajaran dan didikan dari orang tua kami, agar kami memperoleh berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Yalah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, apabila mereka sedang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan tilik mereka, sembuhkan mereka ya Bapa melalui obat dan tangan-tangan yang merawatnya. Begitu juga ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GKPA Epifania secara keseluruhan. Berkati majelis dan seluruh jemaatnya, berkati mereka dengan kesehatan ya Bapa. Dan terkhusus juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk acara sekolah minggu, yaitu Zundo yang akan diadakan di bulan Oktober. Kau berkati setiap persiapannya, agar setiap kami dapat ikut ambil bagian dan acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Allah Bapa, masih banyak doa dan permohonan kami. Dan kiranya doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bunga melati indah di taman. Pohon kaktus pasti berduri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.